اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala fi mabda'i kulli amrin muntaha. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli thumma amma ba'du. Teman-teman yang dimuliakan Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini kita insya Allah akan melanjutkan pembacaan kitab Is'adul Bariyah fi Ahkamil Udhiyah yang ditulis oleh salah seorang ulama Al-Azhar, yaitu Profesor Dr. Hisham Kamil Hamid Musa Al-Azhari. Nafa'anallahu ta'ala bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina fid dharaini amin. Pada video sebelumnya kita telah berbicara tentang idikharu lahmil udhiyah atau menyimpan daging hewan kurban. Penyimpanan daging hewan kurban itu diperbolehkan baik kurban yang wajib maupun kurban yang sunnah. Tidak ada ketentuan agar kita membagikannya pada tanggal 10, 11, 12, 13 Zulhijjah. Apabila kita merasa perlu untuk menyimpannya karena orang yang akan kita beri, baik dari kalangan fakir miskin ataupun non fakir miskin, dia tidak ada di tempat, maka kita boleh menyimpannya. Dan saat disimpan, apabila terjadi kerusakan pada daging tersebut, maka kita kembalikan pada status kurbannya. Kalau status kurbannya sunnah, maka tidak perlu diganti. Tapi kalau status kurbannya adalah kurban wajib, maka mesti diganti sesuai dengan kadar daging yang rusak dan diberikan kepada fakir dan miskin. Baik, insya Allah kali ini kita akan masuk kepada pembahasan berikutnya, yaitu hibatul udhiyah atau memberikan hewan untuk kurban. Ini memberikan hewan kepada orang lain agar orang lain bisa berkurban. Qala radhiyallahu anhu arda hibatul udhiyah, memberikan hewan kurban. Tamtalikul udhiyah bil qabdi, hewan kurban itu dimiliki oleh pihak lain dengan qobad. Qobad itu yakni ya dengan diterima gitu. Dengan diterimanya hewan itu, maka kepemilikannya berpindah dari pemilik sebelumnya kepada pemilik yang baru. Fa idza ahda ila syakhsi hadiyatan minal ibli awil baqari awil ghanami fayajuzu lahu ayyudahi biha faqad sarat milkan lahu bil qabdi. Apabila seseorang memberikan hadiah kepada orang lain berupa unta, kambing, sapi, atau domba, maka orang tersebut atau orang yang menerima boleh berkurban dengan hewan pemberian itu. Faqad sarat milkan lahu bil qabdi, karena hewan tersebut sudah dimilikinya hanya dengan dia menerima pemberian itu. Wa minal mustahabbi lil aghniya hibatul adahi hayatan lil fuqara wal muhtajin liyudahhu biha wa yahsulu ala thawabil udhiyah wa tasadduq bilahmiha. Dan betapa sangat dianjurkan sekali bagi orang-orang yang kaya, orang-orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kelapangan harta, agar memberikan hewan kurban yang masih hidup kepada para fuqara dan orang-orang yang membutuhkan, agar mereka juga bisa ikut serta dalam ibadah penyembelihan hewan kurban, sehingga mereka juga mendapatkan pahala yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala atas ibadah kurban yang dilakukannya. Wa tasadduq bilahmiha, dan agar mereka bisa bersedekah dengan daging hewan kurban itu. Rawal Bukhari qassama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam dhahaya baina ashabihi. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pernah membagikan hewan-hewan kurban kepada para sahabatnya, yakni kepada para sahabatnya yang
fakir, sehingga para sahabat itu bisa berkurban dengan hewan pemberian dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa yadkhulu dzalika fi umumi qoulihi ta'ala wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab. Naam, pemberian hewan kurban kepada orang-orang fakir dan miskin sehingga mereka bisa berkurban itu masuk dalam apa yang disinggung oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa." Saling tolong-menolonglah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan. "Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan." Jangan kalian saling tolong-menolong dalam hal keburukan dan permusuhan. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah, innallaha syadidul iqab. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu azabnya, siksanya sangat pedih. Al-Maidah ayat 20. Hakadha naktafi bihadzal qadar. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Insyaallah kita akan lanjutkan kajian ini pada pertemuan berikutnya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Allahumma sholli afdhalas sholati ala as'adi makhluqatika sayyidina محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.